Nggak mau dia. Halo, assalamualaikum Prejiman Indonesia. Salam sehat selalu ya. Di konten kali ini gue bakal ngebahas atau menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin mengajukan pertanyaan. Tapi gue nggak bisa jawab semua pertanyaannya karena banyak banget cuy. Jadi gue bakal ambil 2 pertanyaan, dan itu juga kebetulan karena memang sama yang lagi gue lakuin sama pleci gue gitu, yaitu kemarin ada yang nanya, bang gimana sih cara nyembuhin burung pleci yang snot. Nah yang pertama, oke, sama burung pleci gue kemarin juga ada yang snot, dan sekarang alhamdulillah udah mulai membaik dan berangsur normal lah. Oke, terus yang kedua, bang gimana cara membangun mental pleci yang kurang factor menjadi factor gitu kan, intinya mentalnya yang kurang factor gitu kan. Sama juga gue juga lagi ngegarap pleci yang mentalnya agak kurang gitu, jadi dia terlalu jinak sih, jadi mental factornya kurang. Oke, jadi gue bakal bahas 2 pertanyaan itu dulu. Oke, nanti kita lihat plecinya yang snot. Ini kebetulan lagi mandi juga, nanti setelah mandi gue bakal liatin plecinya yang snot udah berangsur membaik sih. Oke, jadi nanti gue bakal share gimana treatment yang gue lakuin selama burung itu snot. Nah jadi ini dia cuy burungnya, ini dakbal cuman badannya kecil gitu, ngecalnya juga kayak dakun. Dia ada materi kenari gitu, kemarin sempet snot, nggak tahu juga kenapa ya sebabnya, mungkin karena digigit semut atau kenapa, atau mungkin garuk-garuk di tangkringan matanya kan. Sekarang udah membaik. Nah sebelah kanan, mata yang sebelah kanan, nah sekarang udah melek ya, udah agak normal. Dia lagi mandi, ini kita coba turunin aja. Oke, nah ini dia burungnya. Nah, udah agak normal yang sebelah. Nah yang ini kayak udah membaik burungnya gitu. Ini dia setelah beres dari sakit matanya atau senutnya, malah sekarang bulunya turun cuy. Karena biasanya burung yang sakit tuh setelah sembuh biasanya ya turun bulu gitu, karena dia loss doping juga gitu. Oke, ini baru gue kasih minuman yang agak-agak jahat gitu biar birahinya agak naik lagi, karena ini dakbal tuh birahinya harus stabil biasanya. Oke ya, jadi ini ya burungnya ya udah agak normal, sehat. Kelihatan dari dari alisnya juga udah mulai tumbuh. Kemarin waktu pas snot tuh alisnya nggak ada, dia bengkak, matanya berair. Kalau sekarang udah mulai tumbuh alis putihnya. Itu salah satu tanda burung ini sudah sembuh dari snotnya. Jadi udah pada tumbuh bulu-bulu putih dari matanya, alisnya ya kan. Oke, kita bahas sekarang treatment yang kemarin gue lakuin selama dia snot. Ini kita taruh dulu deh biar dia terusin mandinya. Oke, sama yang lain. Oke cuy ya, kita bahas sekarang treatment yang gue lakuin selama burung yang tadi itu snot gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berhasil jika teman-teman burungnya ada yang snot gitu kan. Yang pertama kita pisah dulu, jangan dikoloniin karena ini penyakitnya biasanya menular cuy. Oke, jadi gue pisahin burung ini. Nah setelah kita pisahin dari koloniannya, treatment yang gue lakuin itu pemandian dengan air daun sirih cuy. Jadi teman-teman tahu lah ya daun sirih lah ya, pasti banyak juga di daerah teman-teman daun sirih. Itu daun sirih 5-7 lembar kita rebus sampai airnya mendidih. Udah mendidih kita angkat, kita tiriskan sesudah dingin, lalu kita masukin ke tempat semprotan burung tuh. Oke, habis itu lalu kita mandiin burungnya pagi sama sore, nggak usah dijemur. Setelah dimandiin diangin-anginin aja sebentar, lalu dimasukin lagi ke dalam rumah gitu. Oke, lakuin terus setiap hari seperti itu. Kemarin gue lakuin tuh sekitar 4 sampai seminggu lah ya, 4 sampai seminggu udah mulai agak kelihatan membaik. Selain itu juga, selain pemandian juga ditetes juga matanya, ditetes juga pakai ya daun sirih itu. Ditetesnya langsung dari habis direbus itu kan daunnya udah dingin, langsung ditetesin aja ke matanya, tetesin ke mata yang snot itu. Oke, tetesin ke mata yang snot itu, lalu ya udah, habis itu kita pisahin lagi, kita simpen lagi. Karena penyembuhan dengan cara herbal ini harus memang benar-benar
sabar ya gitu, karena biasanya kalau mata itu dikasih obat tetes mata lagi malah makin parah menurut gua ya kan. Jadi pakai herbal lebih baik dan lebih aman gitu. Dan ada juga treatment yang selanjutnya pakai herbal juga, pakai daun kitolot sih, pakai daun kitolot. Jadi yang warna putih itu bunganya itu biasanya dipakai buat ngegurah, tapi itu juga bisa dipakai buat tetes mata. Itu juga dipakai buat manusia juga bagus itu, buat tetes mata. Perih cuy. Tapi kemarin gue nggak lakuin itu karena nggak nemu daun kitolotnya, jadi kemarin gue pakai daun sirih aja terus. Selama seminggu agak membaik, dan setelah membaik lalu gue kasih vitaminnya semacam obat juga ya, cuman bukan obat tetes mata, yaitu bionik. Nanti gue kasih lihat nih, bentar gue ambil dulu ya obatnya ya. Ini dia bionik. Ini bionik ini penyembuhannya untuk snot, pilek, batuk, mata berair, berak kapur, berak hijau, mencret, bulu mengembang, dan lain-lain, banyak lah ya. Jadi ini gue nggak sengaja nemuin ini di rumah karena dulu bekas burung yang sakit juga. Pas kemarin setelah gue mandiin daun sirih dan treatment yang tadi gue bilang, gue coba kasih ini. Di air minumnya 4-5 tetes di cepuknya gitu ya. Pakai air biasa aja, air galon gitu. Setelah dikasih ini selama 2 hari, alhamdulillah mulai ngebuka matanya dan berangsur normal cuy. Oke, jadi cocok pakai ini. Jadi teman-teman juga bisa coba nanti pakai bionik ini. Ini bukan di endorse ya, bukan disuruh produknya gue ngiklanin ini, tapi memang kebetulan mungkin cocok aja pakai ini. Alhamdulillah sampai sekarang burungnya berangsur baik dan mulai normal gitu. Oke, jadi lumayan bagus. Ini kalau nggak salah harganya 50 apa 60 gitu. Oke, jadi teman-teman wajib nyetok ini nanti di rumah ya. Takutnya burungnya sakit senot atau berak kapur, dan banyak sih ini manfaatnya. Ya kan? Ini kemarin sembuh pakai ini burung senotnya, dan sekarang udah mulai agak normal dan burungnya udah solot. Kemarin diambil teman karena dia juga katanya seneng dakbal yang ada materinya. Kebetulan dakbal yang tadi itu yang snot itu dia ada materi kenari buat prospekan lah ya kan. Jadi burungnya sembuh langsung sold out cuy gitu ya. Jadi treatment yang tadi gue bilang bisa dicoba sama teman-teman kalau misalkan burung teman-teman nanti ada yang snot ya kan. Oke ya, pembahasan yang burung yang snot itu cukup sampai di situ. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan bisa diterapkan nanti sama teman-teman, dan mudah-mudahan bisa berhasil ya kan. Oke, jadi kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu gimana cara mengeluarkan mental factor si pleci yang kurang factor. Jadi kebetulan gue juga ada burung yang seperti itu. Jadi dia terlalu jinak, jadi mental factornya tuh nggak ada. Jadi dia terlalu jinak sama manusia. Tadinya waktu anakannya mungkin terlalu dimainin ya, terlalu dijinakin, jadi dia nggak ada mental factor, nggak ada mental tarungnya. Nah ini dia cuy burungnya yang mentalnya kurang factor, jadi dia terlalu jinak gitu. Tadinya waktu kecilnya mungkin waktu lolohannya terlalu dimainin, jadi dia terlalu jinak gitu. Jadi mental factornya nggak ada, mental tarungnya di lapang. Ini kebetulan di rumah baru sekitar sebulan. Awalnya parah banget, jinaknya parah banget sama manusia, jadi susah banget bunyi. Kalau tiap lihat manusia pasti nyamperin gitu. Ini dia sengaja nggak gue mandiin ya, yang lain kan mandi di sana tuh. Nah yang ini nggak gue mandiin karena memang lagi proses gitu. Oke ya. Oke, jadi kita bahas nih tentang gimana cara mengeluarkan mental factor si pleci ini. Oke, sekarang kita bahas gimana cara mengeluarkan mental pleci si factor yang kurang factor gitu. Di sini gue bilang kita belajar bareng ya, karena setiap pleci itu karakternya beda-beda. Gue juga setiap ngurus pleci pasti belajar lagi karena karakternya beda-beda cuy. Nggak semua pleci sama, dan nggak semua pleci bisa di treatment dengan cara yang sama gitu. Jadi pinter-pinter kitanya cari karakter dia maunya kayak gimana gitu. Dan kebetulan yang ini dasarnya dia dari anakan dan terlalu jinak, dan di rumah juga baru sekitar sebulan ya. Gue oprek. Hal yang pertama gue lakuin adalah kita genjot birahi. Kita genjot birahinya semaksimal mungkin.
dia nggak mandi juga awal-awal, sekitar seminggu gue mandiin sama sekali. Setelah birahinya kelihatan enak, tinggi, gacor ya kan, baru kita mandiinnya pagi doang, sore nggak kita mandiin gitu. Makanya sekarang juga yang lainnya mandi, dia nggak mandi, kayak gue pisahin sengaja biar birahinya juga stabil, okay? Karena birahinya dia masih naik turun gitu. Ya itu kan tadi mentalnya dia belum ada, karakternya belum keluar, sama terlalu jinak juga gitu. Dan setelah birahinya mulai up, mulai enak, kita bawa main-main ke kolonian baru seperti ya bahan-bahan kemarin lah, kita ajak main ke gantangan. Setelah dia agak-agak galak gitu, nah kita cari burung yang cundang. Burung yang cundang itu burung yang memang dia mentalnya mental untulan gitu, jadi mau diapa-apain juga diam aja gitu. Jadi biar disiksa sama burung ini, gue satuin sama burung yang cundang. Setelah dia birahinya up dan emosionalnya udah mulai timbul, udah keluar, gue masukin burung cundang tadi. Alhasil nanti dia bakal disiksa nah sama burung yang kurang mental tadi ya kan, disiksa. Bocil ganggu mulu. Lanjut, nanti disiksa sama burung yang ini gitu. Nah itu adalah salah satu treatment untuk mengeluarkan karakter dia, emosional dia bakal keluar di situ, dan mentalnya berangsur mungkin akan keluar juga gitu. Begitu aja terus gitu kan, diumbar pokoknya, birahinya jangan sampai kendor, di up terus. Terus kita nyari dampingan atau untulan yang benar-benar dia siksa, yang bikin dia gemes gitu, yang bikin emosinya keluar gitu. Setelah seminggu 2 minggu treatment seperti itu, dites di gantangan, udah mulai bunyi, udah mulai ngelawan. Dan alhamdulillah si burung yang ini pun di Ratberan kemarin sempat masuk di G12, masuk kedua di sini ya, di Kerawang. Walaupun belum stabil gitu, masuk sekali dari 3 kali gantang dia cuma masuk sekali, tapi kan udah mulai kelihatan mental factornya gitu kan. Terus seminggu kemudian gue coba treatment seperti itu lagi, kita umbar, birahinya makin kenceng, burung udah kelihatan semakin karakter semakin keluar. Gue tes lagi kemarin di gantangan juga, di Cikarang juga, alhamdulillah masuk juga kedua gitu. Walaupun cuma sekali dari 3 kali gantang juga sama ya kan, tapi kan yang terpenting udah mulai ngelawan gitu, udah mulai berani ngeluarin materi di atas gitu kan. Karena di G12 ini ya seperti yang kita tahu burungnya serem-serem ya kan, nggak top perform ya nggak masuk gitu kan ya. Jadi biasanya yang gue lakuin seperti itu sih, kalau misalkan ada burung yang memang kurang hot di mentalnya gitu. Jadi gue cara naikinnya kayak gitu, gue kencengin birahinya semaksimal mungkin, mandinya gue kurangin. Ya itu, cari untulan, kita cari untulan yang bener-bener memang yang bisa disiksa sama dia. Nanti kalau misalkan dia birahinya udah tinggi, kita masukin, disiksa sama dia sampai burungnya hancur, bulunya dicabutin, itu lebih enak biasanya ke burungnya gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah disatuin kayak gitu, udah disiksa sama playernya, kita pental langsung burung itu bunyi, biasanya lebih enak. Biasanya itu di gantangan juga enak gitu. Karena dulu gue punya pengalaman juga burung yang ngedrop mentalnya. Gue kasih burung cundang dimasukin semalam itu, burung cundangnya itu mati pagi-pagi tuh. Tapi si mental playernya ini balik lagi cuy. Jadi lebih galak gitu di lapangan, jadi lebih fighter, enak gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman gue seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman yang ini nih bisa menjawab ya, guanya gitu. Maksudnya ya kan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang mengerti bisa langsung komen aja di bawah, karena kita juga sama-sama belajar ya kan. Jadi seperti itu aja yang gue lakuin pada burung yang itu, yang snout sama burung yang mentalnya kurang fighter gitu. Apalagi yang burung yang mentalnya kurang fighter ini ya sering-sering dibawa ke gantangan, nanti juga mentalnya keluar sendiri. Terus birahinya juga jangan dikendorin, di up terus. Sama yang terpenting adalah cari untulan yang pas. Cari untulan yang pas. Biasanya kalau misalkan udah dapat untulan yang pas, ya enak sendiri gitu ya. Oke ya. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman yang lagi nyari settingan pleci. Kita belajar bareng di sini. Pokoknya kalau misalkan gua ada salah silahkan dikoreksi, dan kalau misalkan ada yang belum jelas silahkan di komen. Sampai sini dulu aja kali ya.
Oke, karena udah sore juga, gue harus beresin burung juga. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan ke komenan kemarin di konten gue yang kemarin tuh. Oke ya, jadi mohon maaf apabila belum ada yang kejawab pertanyaannya karena banyak banget. Jadi gue ambil pertanyaan yang memang sangat penting dan lagi gue lakuin gitu cuy. Oke ya. Thank you ya buat kalian ya yang udah ngikutin terus Japrasan. Jangan lupa di like, comment, and share. Apalagi yang baru gabung, oke. Biar kita bisa belajar bareng-bareng tentang pleci. Biar gue bisa terus mengedukasi dan gue bisa terus semangat. Oke ya. Thank you buat kalian. Semangat terus. See you next time and bye-bye.